berbicara mengenai metode Euler-Maruyama. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mengaproksimasi solusi dari persamaan diferensial stokastik. Jadi topik hari ini adalah metode Euler-Maruyama, merupakan topik ke-6 dari kuliah ini. Nah, kalau kita bicara kasus deterministik, misalnya pada masalah nilai awal, kita mengenal metode numerik diskrit yang paling sederhana juga, yaitu metode Euler. Nah, sekarang kita berbicara mengenai sebuah persamaan diferensial stokastik yang mana kita ketahui tidak semua masalah yang dinyatakan dalam persamaan diferensial stokastik itu memiliki solusi eksak. Oleh karena itu, perlu dilakukan aproksimasi dari aproksimasi solusi persamaan diferensial stokastik. Jadi kalau kita kaitkan pada kasus deterministik, untuk mengaproksimasi solusi suatu persamaan diferensial stokastik, beberapa metode numerik telah dikembangkan dengan masing-masing sifat konvergensinya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan instruksional umum dari materi ini adalah mahasiswa mampu memahami metode Euler-Maruyama dan implementasinya. Sedangkan tujuan instruksional khususnya adalah diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu menuliskan, menjelaskan, dan menerapkan metode Euler-Maruyama pada persamaan diferensial stokastik. Dan yang kedua adalah mampu menggunakan perangkat lunak dalam menerapkan metode Euler-Maruyama pada persamaan diferensial stokastik. Kalau kita bicara mengenai sebuah metode numerik, maka tentu saja kita akan berbicara mengenai metode di mana metode numerik tersebut akan diaplikasikan. Jadi tadi sudah diungkapkan bahwa kita akan membahas bagaimana metode Euler-Maruyama ini nanti akan digunakan sebagai metode yang dapat mengaproksimasi solusi dari sebuah persamaan diferensial stokastik. Nah, yang pertama akan dibahas penurunan atau bagaimana hingga diperoleh metode Euler-Maruyama secara singkat. Sebagian besar metode numerik pada persamaan diferensial stokastik itu diturunkan dari Ito-Taylor expansion yang dapat ditunjukkan sebagai berikut. Jadi kita misalkan diberikan sebuah persamaan diferensial stokastik seperti ini, di mana persamaan diferensial stokastik ini dapat dinyatakan dalam bentuk integral seperti di persamaan 6.1. Kemudian dengan menggunakan lema Ito, di mana dimisalkan di sini fungsi YT dinyatakan sebagai fungsi XT, sehingga dapat kita peroleh persamaan DYT seperti di atas. Ini sesuai dengan lema Ito. Sedangkan dari tadi kita sudah menetapkan bahwa YT sebagai fungsi f xt, maka persamaan di atas dapat kita nyatakan sebagai sebuah persamaan di 6.2 ini. Oke, kita lanjutkan. Karena fungsi f tidak bergantung pada t secara langsung, maka df dt itu akan bernilai 0. Maaf, ini harusnya nih do f do t akan bernilai 0. Sehingga persamaan hasil dari lema Ito akan jadi ini, bentuk ini dapat ditulis sebagai persamaan ini. Nah, persamaan ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk seperti di bawah ini, di mana kita sekarang menggunakan operator L0 dan L1. Jadi ini yang sebagai L0, operator L0-nya, operator L0 dari F sebagai berikut, dan ini operator L1 dari F sebagai berikut. Sehingga kita nyatakan DY1 dapat dinyatakan sebagai berikut.
Oke, selanjutnya dengan menggunakan operator R0 dan L1, maka persamaan 62 itu adalah ini, dapat juga dinyatakan ke dalam bentuk persamaan 63 seperti ini. Kemudian kita aplikasikan persamaan 6.3 ini pada fungsi-fungsi A dan B pada persamaan 6.1. Jadi 6.1 tadi adalah ini. Jadi persamaan 6.3 itu kita aplikasikan pada A dan B ini, sehingga persamaan 6.1 tadi dapat ditulis sebagai bentuk yang seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat, ini adalah aplikasi F, fungsi F tadi pada A, ini aplikasi fungsi F pada B. Nah, jika kita sederhanakan bentuk ini, maka kita dapat nyatakan ada di sini faktor R, suku R di sini. Nah, R ini berisi suku-suku lainnya yang berorder lebih tinggi dibanding dengan suku yang kedua dan yang ketiga. Perhatian kita hanya kepada 3 suku pertama di ruas kanan persamaan ini. Yang ini suku pertama di ruas kanan persamaan, ini suku kedua dan suku ketiga. Oke. Bentuk pada 6.10 itu merupakan dasar dari diturunkannya metode-metode numerik untuk mengaproksimasi XT pada PDS dari persamaan 61 kita tadi. Sebagai contoh, jadi kalau kita lihat 3 suku pertama dari persamaan 610, ini yang kedua dan ketiga, maka itu adalah metode Euler-Maruyama. Seandainya kita masih memperhitungkan beberapa suku di R ini, maka kita akan memperoleh suatu metode numerik dengan order yang lebih tinggi dibanding dengan metode Euler-Maruyama seperti metode Milstein. Seperti metode-metode numerik lainnya dalam implementasinya, maka simulasi sampel path proses stokastik ST dari persamaan diferensial 6.1 dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi dilakukan ada 2 langkah. Yang langkah pertama adalah seperti pada umumnya metode-metode numerik yang kita ketahui, adalah kita melakukan diskritisasi interval waktu pada selang tertutup di mana fungsi tersebut akan kita atau persamaan tersebut kita akan aproksimasi. Dalam hal ini yaitu suatu selang tertutup dari 0 hingga T besar. Kemudian di sini L adalah banyaknya titik diskritisasi, maka dapat dihitung ukuran langkah atau step size delta T adalah T besar dikurang 0 dibagi L. Sedangkan titik-titik diskritisasinya sendiri dinyatakan dalam notasi tau J sama dengan J dikali delta T. Kemudian langkah kedua setelah kita melakukan diskritisasi interval waktu, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan proses iteratif untuk memperoleh aproksimasi sesuai dengan metode yang digunakan. Nah, sekarang setelah tadi kita membahas mengenai secara singkat penurunan dari metode Euler-Maruyama, maka sekarang kita akan membahas metode Euler-Maruyama sendiri bagaimana. Oke, metode Euler-Maruyama seperti tadi dijelaskan diturunkan dari Ito-Taylor expansion yang dinyatakan dalam formula sebagai berikut. Jadi tadi kalau kita lihat pada persamaan 610 cukup kita perhatikan 3
buku pertama di ruas kanan, yang ini yang pertama, yang kedua dan ketiga. Nah, ini dia. Jadi pada persamaan 16 kita sudah memiliki bentuk iteratif dari metode Euler-Maruyama. Di sini nilai dari aproksimasi solusi persamaan diferensial stokastik di titik J yang dinyatakan dengan XJ itu bergantung kepada solusi aproksimasi di titik sebelumnya yang dinyatakan dengan XJ minus 1. Ini kemudian fungsi A sendiri, fungsi A-nya itu dihitung di titik XJ-1 dikali dengan ukuran step size dari metode numerik yang kita pilih atau kita ketentukan. Kemudian ini adalah harga fungsi B di titik XJ-1 dan ini adalah increment dari Wiener proses di titik tau J dengan tau J-1. Oke, di mana J-nya? J-nya berjalan dari 1 hingga L besar, yaitu banyaknya titik diskritisasi. Nah, lintasan Brownian motion terdiskritisasi akan digunakan untuk menghasilkan increment W tau J minus W di titik tau J-1 pada persamaan 6-11. Jadi dalam implementasi metode ini kita membutuhkan pertama-tama suatu lintasan Brownian motion yang sudah kita generate terlebih dahulu. Nah, dari lintasan Brownian yang sudah kita generate, yang umumnya itu menggunakan ukuran atau step size yang cukup kecil. Namun pada saat implementasi metode Euler-Maruyamanya dengan memperhitungkan cost dari metode numerik ini, maka tidak perlu kita melakukan simulasi dengan ukuran langkah yang sama pada saat kita mengenerate Brownian motion tersebut. Oleh karena itu, biasanya ditetapkan suatu step size untuk metode numeriknya sendiri yang dinyatakan di sini sebagai delta T dan dipilih sebagai kelipatan bulat dan dipilih perkalian bilangan bulat R besar dengan increment ini delta T pada Brownian motion. Jadi mungkin saya bisa jelaskan sebagai berikut. Tadi mana nih? Bukan ya. Jadi kalau saya coba menggambar di sini, misalkan ini titik 0 begitu. Ini yang saya buat adalah titik diskritisasi dari Brownian motion-nya. Jadi misalkan di sini delta T bernilai 0,25. Misalkan saja ini 1 di sini, ini 2 di sini. Kemudian apa yang kita lakukan? Jadi pertama-tama kita membentuk suatu lintasan Brownian dengan delta T yang cukup kecil. Ini sebenarnya belum cukup kecil, tapi hanya sebagai contoh saja. Nanti pada contoh program kita mengambil delta T itu 2 pangkat berapa ya? -8 kalau nggak salah. Kemudian untuk metode numeriknya sendiri kita melakukan atau pemilihan DT. Jadi untuk si metode Euler-Maruyamanya sendiri, DT itu didefinisikan sebagai R dikali dengan si delta T. Jadi seandainya saya pilih R itu dengan 4, maka kita memperoleh D besar T
adalah 4 kali delta T. Jadi ini adalah D besar T, yaitu ukuran step size dari metode Euler-Maruyama. Langkah berikutnya adalah ke sini. Nah, begini. Ya, jadi dalam implementasi pada saat kita mengenerate Brownian motion-nya, kita menggunakan suatu step size yang cukup kecil, sedangkan dalam implementasi metode Euler-Maruyama sendiri, kita tidak perlu menggunakan step size yang sangat kecil seperti ini.